kamu tidak termasuk bersyukur kepadaku, kata Allah, sebelum kamu bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik. Padahal kita tahu begitu banyaknya kebaikan guru kita, bahkan menyelamatkan kita daripada yang gelap sampai kepada yang terang. Telah menyelamatkan iman tauhid kita, menyelamatkan hidup kita, seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran di surat Ad-Duha. Dulu itu disampaikan surat Ad-Duha itu sebagai gambaran dari Allah kepada Rasulullah SAW, sebagai gambaran dari guru kepada muridnya. Dulu kamu itu siapa? Kamu dulu itu yatim. Maksudnya yatim tidak punya orang tua rohani. Kamu dulu itu miskin. Ya. Itu gambar dalam duha itu tadi. Sehingga patut kita, wajib kita mencintai beliau, karena beliau sendiri berterima kasih kepada kita yang seharusnya kita berterima kasih. Kedua, guru mursyid itu luar biasanya, kita berbuat kesalahan, kita berbuat kekeliruan, bahkan kadang-kadang sampai melampaui batas. Yang kadang-kadang kita sengaja atau tidak kita sengaja, beliau itu seperti Rasulullah. Selalu kalau ada orang menganiaya beliau, seperti halnya Rasulullah di Taif dilempar batu dan sebagainya, ya Allah, yang harusnya pantas orang itu kualat, pantas orang itu terhinakan, tapi Rasulullah SAW sebagai contoh yang disampaikan oleh guru mursyid kita, ya Allah jangan ya Allah, karena dia belum paham, belum mengerti. Itulah sosok guru kita sebetulnya. Justru kita buat kesalahan, tidak dimintakan hukuman azab dari Tuhan, justru dimintakan ampunan. Begitu cintanya kepada kita, begitu perhatian. Padahal beliau yang seharusnya yang kita mintakan, yaitu kena kebaikannya, kita dengan keburukan kita pun kita lakukan terhadap beliau yang belum kita bisa memberikan apa-apa kepada, justru kita membebani beliau dari segala hal, yaitu merepotkan beliau, ya, bahkan memaksa beliau untuk menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, minta doa beliau, ya, tapi beliau yang justru seharusnya sehingga berkhidmat kepada kita, dia tetap, ya, seperti halnya Rasulullah SAW, karena cintanya kepada kita, walaupun kita seburuk apapun, tidak ada istilah kualat kalau di torekat itu. Justru guru begitu ingin bagaimana orang-orang yang belum sampai kepada Allah diupayakan sekuat naga siang ataupun malam beliau berdoa supaya ikut masuk ke dalam orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah, itu saya pribadi sangat merasakannya kepada beliau. Bahkan yang lebih luar biasanya, kita bukan siapa-siapa sebetulnya, karena masuk ke dalam orang pilihan Allah. Itu kemuliaan beliau membias kepada kita gara-gara nama beliau. Ada pondok pesantren di sini. Gara-gara nama beliau ada di Ambon, ada di Madura, ada di mana-mana. Sekiranya tidak ada nama beliau, kita semua tidak ada di sini. Tidak ada di sini, tidak ada siapa-siapa. Dan kita pasti dalam keadaan yang tidak bersama-sama beliau, dan kita tidak masuk ke dalam orang-orang pilihan. Ini yang patut kita syukuri. Jadi jasa-jasa beliau itu luar biasa, yang sampai Allah katakan kamu tidak masuk bersyukur kepadaku sebelum kamu bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik. Baik itu menyelamatkan kita daripada api neraka jahanam.
menyelamatkan akidah kita, iman Islam kita. Kamu tidak termasuk bersyukur. Tetapi kenyataannya lebih lagi ternyata beliau yang sangat bersyukur kepada kita atas apa-apa yang kita lakukan, yang sudah kita upayakan untuk bisa mendekatkan diri kepada beliau. Sangat bersyukur. Salah satu syukurnya beliau itu ada majelis-majelis hataman di mana-mana. Beliau sangat bersyukur, berterima kasih kalau ada hataman yang, kenapa lebih suka beliau itu dengan amaliyah hataman daripada berdebat, berdiskusi, yaitu mengadu ilmu. Ya, kenapa hal itu bisa membanggakan diri, tapi dengan hataman insya Allah, ya, semuanya ada di dalam hataman itu, maka dikatakan hatam sempurna. Itulah sosok guru kita. Kemungkinan kita tidak akan pernah akan mendapatkan lagi guru seperti itu. Kita semua masih berguru, maka pengakuan kita saat ini, walaupun beliau sudah pulang ke rahmatullah, ya toh, kita masih mengakui beliau sebagai guru utama kita, mursyid kamil mukamil. Ya, mudah-mudahan seterusnya ada pengganti beliau, ya toh, yang mungkin tidak sama, tetapi semuanya itu yang mengganti kita mudah-mudahan bisa samanya membawa kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keridhoannya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah sosok guru yang kalau tidak tampak kecuali diurai, ya toh, sudah dibuka siapa sebetulnya guru mursyid itu. Ya itu tadi salah satu akhlaknya. Siang malam beliau siang melayani orang-orang yang bermasalah, yang terutama bermasalah dengan Allah. Ya, dia selesaikan dengan menalkin. Tengah malam dia bangun bukan untuk dirinya juga. Dia minta kepada Allah, orang-orang yang berhubungan dengan beliau diutamakan untuk diselamatkan. Jadi memikirkan umat, bukan memikirkan anak istrinya, bukan. Ya, maka dari itu mudah-mudahan beliau, khususnya Pangeran Syah Abah guru kita dan keluarganya tetap mendapatkan ridho daripada Allah, apa yang sudah dilaksanakan, mendapatkan kebaikan sampai anak cucu keturunannya, sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita juga dalam segala permasalahan tidak su'ul adab kepada beliau. Ikhwan dan akhwat yang muliakan, satu saja, yaitu pelajaran yang diberikan kepada kita, yang menyelamat kita, yang menguntungkan kita, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu sangat rugi, demi masa rugi. Ayat 1 ini aja sudah bisa menyelamatkan kita kalau kita pahami. Manusia itu rugi, setiap detik rugi. Jadi satu-satunya kalau mau untung, kalau mau untung, ya, demi masa, demi waktu. Manusia itu sangat rugi kecuali yang beramal amal soleh. Amal soleh itu yang mana? Banyak amal-amal yang kita sudah lakukan, sholat, puasa, zakat, semua belum bisa dikatakan amal soleh, bisa-bisa jadi amal salah, karena semua kita lakukan itu sahun, tidak nyambung kepada Allah. Kalau tidak nyambung kepada Allah itu berarti tidak karena Allah. Maka dari itu amal soleh itu adalah zikrullah yang bisa diistiqomahkan setiap detik. Nah itu setiap masa, itu setiap detik. Jadi sholat, ibadah mahdoh, ibadah ghairi mahdoh kita harus dikaitkan, disambung dengan zikir untuk bisa sampai kepada Allah. Karena zikir itu yang penghantar untuk bisa menyambung kepada Allah. Kalau tidak, bukan jadi amal soleh, jadi amal salah. Sia-sia yang kita lakukan, ini kunci. Setelah itu baru kita bisa menyampaikan yang hak. Wa tawasaw bil haq, kebenaran.
Kalau hanya menyampaikan ibadah-ibadah mahdoh, goir tanpa terkait dengan zikir, kamu tetap sia-sia, rugi. Jadi amal salah semuanya. Ibarat sholat nih, sahun, tidak punya arti. Kalau tidak punya nilai, nggak masalah, terancam. Fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Justru kita jadi celaka. Setelah itu kita dengan amal soleh tadi itu bisa menyampaikan, baru menyampaikan yang hak, yang sebenarnya, yang tidak kurang sesuatu pun, dan bisa kita melakukan, menyampaikan dengan kesabaran. Kesabaran itu apa? Meniti detik-detik, waktu-waktu itu tadi harus kita isi. Allah, zikrullah, harus ingat kepada Allah. Sehingga kita akan mendapatkan dua hablimnallah, kebahagiaan batin, kebahagiaan akhirat. Kita dilapangkan itu dada kita karena kita berzikir kepada Allah. Ada dua diberikan Allah, hablum nanasnya. Barang siapa aku akan berikan kehidupan yang sempit, kata Allah, kalau kamu tidak mengikuti aturanku. Jadi Allah akan memberikan kehidupan yang sempit kalau kita tidak mengikuti aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu berlaku antara kita sebetulnya. Aturan kita kepada Tuhan cuma zikir. Barang siapa tidak mengikuti aturanku, aku akan berikan keadaan sempit. Kita ini harus pakai aturan. Kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada tetangga. Sampean kalau tidak ikut aturan, pasti kehidupannya sempit. Kepada tetangga nggak ikut aturan, ya toh, di jalan benar sempit, banyak musuhnya, ya toh, mau ke sini ada musuhnya, mau ke sana ada yang ngadang, sempit karena kita nggak ikut aturan. Makanya kalau kita mau bahagia di dunia, mau lapang, ikut aturan, jangan bikin masalah, harus menyelesaikan masalah di antara kita. Jadi aturannya itu diikuti kalau mau kita tidak sempit. Kalau dadanya ini sempit tadi sudah diselesaikan dengan zikir, selesai. Tapi kalau antara kita diselesaikan dengan aturan, dengan hukum. Maka kita di dalam rumah tangga aja disampaikan, terangi rumahmu dengan apa? Banyak membaca Al-Qur'an, kan gitu ya? Kalau dibaca aja ya dapat pahala, tapi tidak meneranginya. Maksudnya membaca Al-Quran itu, di situ ada aturan-aturan. Kalau kamu di rumah tangga misalnya, bagaimana kita kepada suami kita, bagaimana suami kepada istri kita, bagaimana kepada anak kita. Kalau nggak ikuti, sempit kita, tengkar terus, nggak nyaman, sempit. Aturannya ada. Nah kita kadang-kadang bikin aturan. Kadang-kadang ikut aturan tapi disertai hawa nafsu, nggak bisa juga. Di pekerjaan juga begitu, di pasar juga gitu. Kita nggak aturan, itu tengkar terus, sempit. Ya, makanya hukum itu, makanya disuruh kita di rumah menerangi rumah itu dengan membaca Al-Quran. Maksudnya itu masalah hukumnya, bukan sekedar dibaca. Bagaimana kita kepada orang tua kita, ada kalau dibaca aja, kami tidak tahu aturannya. Baca sampai di ayat-ayat kita suruh taat kepada orang tua, kita baca, tapi kita enggak mengikutinya. Habis baca Quran, gegeran sama orang tuanya, orang tuanya dibisui. Kan menyempitkan itu semuanya. Begitu juga kepada istri, begitu juga kepada anak. Jadi kuncinya cuma dua, kalau melapangkan dada ini sudah gampang sekali. Cuma dengan zikir selesai, yang sulit hablum nanas. Makanya Allah sendiri sudah menyampaikan, aku tidak melok-melok, mengurus hubungan manusia itu kamu selesaikan sendiri. Kalau kepada aku sudah Al-Ghafurur Rahim, gak ada masalah. Hati-hati kamu. Ya itu. Kepada apa-apa yang diamanahkan dengan engkau itu
yang manusia ini di antara kita. Maka dari itu sampai kita ada doaku amfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluarga daripada api neraka jahanam. Biasanya kita kurang mengikuti aturan-aturan. Kan begitu ya? Salah satunya kalau kita menjaga anak-anak kita, baik itu pergaulannya, baik pakaiannya dan sebagainya. Semuanya akan menyempitkan kehidupan kita kalau kita tidak mengikuti aturan. Ya, cuma diminta itu sengaja, semudah itu aja. Banyak sekali begitu. Ustaz, saya sudah cikir, sudah begini, tapi kok masih, karena dua yang harus kita ikuti. Tidak cukup kita dengan dekat kepada hablum menanasnya itu juga harus diperhatikan. Ya, seperti orang sakit, ya, tak kencing manis misalnya, diberi obat canggih. Ya, pasti sembuh sebetulnya. Tapi enggak ikut aturan, enggak tarak, ya tetap mangan gulo, ya. Ya podo ae, ya seperti kita, cikirnya mantap tapi aturan itu. Ya. Jadi syariatnya diikuti, hakikatnya diikuti. Nah, dua inilah satu keseimbangan. Ya. Walaupun sesuai kemampuan kita, tapi kita upayakan. Saya kira demikian, itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa kita pertama-tama bersyukur kepada Allah, jangan sampai ya, terbalik nanti guru yang banyak bersyukur kepada beliau, yang memang pantas itu. Tapi lebih pantas lagi kita banyak bersyukur kepada guru, karena dalilnya, kamu tidak masuk bersyukur kepadaku sebelum bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Maka dari itu kenapa kita bertawasul, kenapa kita berziarah, ya itu salah satu tanda bahwa kita bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.